Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Huda yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memilih kita untuk bisa istiqomah hadir ke majelis ilmu ini. Semoga Allah terus menolong kita agar kita bisa istiqomah untuk ngaji hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan apa yang kita sampaikan pekan yang lalu, yaitu menjaga lisan. Maka pada kesempatan malam ini ada beberapa hal yang harus kita jaga sesuai perintah dari Allah dan juga Rasulullah. Yang pertama yang kita sampaikan malam ini adalah Allah menyuruh kita untuk jujur. Allah menyuruh kita untuk jujur. Di Quran surat ke-33 ayat 70 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Jadi kita disuruh Allah untuk menyampaikan atau untuk berkata sesuatu yang benar, sesuatu yang benar. Orang tua kepada anak itu juga harus jujur. Anak kepada orang tua, seseorang kepada yang lain itu berusaha untuk jujur, karena sekali perkataan kita itu tidak jujur, maka merubahnya itu agak susah. Di dalam tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Hamka, di dalam menafsirkan ayat ini, menurut Hamka, seseorang yang mengaku dirinya itu beriman kepada Allah, maka hendaknya dia menjaga dan selalu memperbaiki ucapannya. Menjaga dan selalu memperbaiki ucapannya. Kata-kata yang keluar dari lisannya, dari mulutnya itu harus dipilih, harus tepat, harus tepat. Kata-kata yang kita sampaikan tidak boleh berbelit-belit, tidak boleh berbelit-belit. Jelas jelas. Lalu yang dikatakan harus benar, Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kalau kita itu sudah jujur? Bagaimana kalau ucapan kita itu sudah beres, sudah terpelihara? Maka di Quran surat ke-33 ayat 71 Allah berfirman, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Kalau kata-kata kita itu sudah terpelihara, kalau kita itu sudah jujur, maka
Allah menurut Quran surat 33 ayat 71 ini, Allah akan memperbaiki bagimu amalan-amalanmu. Satu, kalau kita sudah jujur, perkataan kita sudah beres. Yang pertama, Allah akan memperbaiki amalan-amalan kita. Yang kedua, Allah akan mengampuni kita. Allah akan mengampuni kita. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Masih menurut Hamka, apabila perkataan kita itu sudah beres, maka tadi sudah jelas sebetulnya, tapi oleh Hamka diulang, Allah akan memperbaiki amalan-amalan kita. Maksudnya apa? Allah itu akan menjaga kita dari amalan-amalan yang bid'ah misalnya, dari amalan-amalan yang salah. Itu Allah yang akan memperbaiki. Berarti betapa pentingnya kita itu selalu berbicara jujur. Tidak hanya menyangkut kepercayaan orang, tapi ternyata apa? Allah menurut ayat ini akan memperbaiki amal-amalan kita, akan memperbaiki. Allah akan membuat kita itu beribadah dengan ikhlas. Itu menurut Hamka. Dan Allah akan menganggap kita ini mendapatkan kemenangan yang besar. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, menjaga lisan yang kedua yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini, maka kita itu berbicara, yang keluar dari mulut kita itu seharusnya perkataan yang terbaik. Perkataan yang terbaik. Pekan yang lalu kita sudah sampaikan bahwa berbicaralah yang baik-baik atau diam. Maka pada kesempatan ini perkataan yang terbaik itu menurut Allah, yaitu menyeru kepada Allah. Menyeru kepada Allah. Di Quran surat 41 ayat 33 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qaulam mimman da'a ilallah. Artinya, siapakah yang lebih baik perkataannya? Ya, Allah semacam bertanya kepada kita, untuk apa? Agar kita ini tertarik dengan apa yang dikatakan Allah ini. Agar kita ini, siapa ini? Orang yang perkataannya terbaik menurut Allah. Nah, di sini Allah melanjutkan, siapakah yang perkataannya itu yang terbaik dibandingkan orang yang menyeru kepada Allah. Jadi Allah sudah memberitahu kita bahwa perkataan yang terbaik itu adalah orang yang kata-katanya itu selalu menyeru kepada Allah. Apakah harus berdakwah? Tidak mesti. Bisa apa? Menyeru kepada Allah itu bisa apa? Mengajak kepada kebaikan, ya. Atau sekedar begini misalnya, kita beritahu tetangga kita bahwa di masjid ini ada kajian setiap Ahad misalnya, subuh, setiap Sabtu, sebulan sekali, pekan kedua, setiap Selasa seperti ini, walaupun cuma sebentar, kita beritahu kepada orang yang belum hadir, ya, yang belum hadir. Dengan memberitahu gitu aja berarti kita sudah termasuk di dalamnya ini, ya. Merupakan kita sudah kata-kata kita itu merupakan perkataan yang terbaik. Sedangkan orang yang kita beritahu itu dia mau atau tidak, itu urusan dia dengan Allah, bukan urusan kita lagi, ya. Bukan urusan kita. Kita tidak boleh memaksa-maksa orang untuk apa? Untuk ngaji, untuk berbuat baik dan lain sebagainya. Tugas kita itu hanya menyampaikan. Tugas kita hanya menyampaikan. Mengajak orang yang belum beragama untuk masuk Islam, ya. Ingat, tidak boleh kita mengajak orang Kristen untuk masuk Islam. Tidak boleh kita mengajak orang Hindu untuk masuk Islam. Kecuali orang itu sendiri yang bertanya kepada kita tentang Islam, barulah kita beritahu. Allah sendiri mengatakan apa? Agamamu adalah, bagimu adalah agamamu, bagi kitku adalah agamaku. Jadi bebas, ya, bebas. Allah membebaskan kita untuk memeluk agama apa saja.
Yang pasti apa, kita akan mempertanggungjawabkannya nanti di akhirat. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak. Lalu mengajak orang Islam tapi belum sholat. Untuk apa? Untuk sholat ya. Mengajak banyak tuh orang Islam belum sholat, itu banyak. Kita ajak untuk sholat. Lalu mengajak orang Islam yang sudah sholat tapi belum sholat ke masjid, maka kita ajak untuk sholat ke masjid. Mengajak orang Islam yang sudah sholat tapi belum ngaji, kita ajak untuk ngaji. Itu berarti kita sudah apa? Sudah menyeru kepada Allah, sudah menyeru kepada Allah. Maka kata-kata kita itu menurut Allah sudah merupakan perkataan yang terbaik. Ternyata tidak sulit ya, tidak sulit mencegah sesuatu yang mungkar. Nah, ini yang lebih sulit ya, ini yang lebih sulit. Orang sedang berjudi, kita ajak untuk apa? Untuk berhenti judi. Itu agak sulit ya. Dibandingkan apa? Kalau kita hanya mengajak apa? Orang yang tidak sholat untuk sholat, itu lebih mudah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, menjaga lisan yang ketiga yang saya sampaikan malam ini, jangan berkata sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Di Quran surat 61 ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Yang tidak kamu kerjakan. Lalu di ayat yang ketiga, kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Misalnya tadi malam kita atau saya tidak tahajud, paginya ketemu orang, saya pura-pura ngantuk gitu ya, pura-pura payah. Lalu setelah kok sampean capek sekali, terus saya bilang semalam saya tahajud. Sudah. Itu berarti Allah sangat benci gitu ya. Padahal kalau kita tidak tahajud, ya sudah kita sudah tidak usah bilang apa-apa ya. Memang tidak tahajud, kita tidak dosa itu. Kita tidak dosa. Untuk apa kita minta dipuji oleh manusia, tapi justru Allah sangat membenci kita ya. Kita tidak puasa, kita ngakunya puasa. Dan banyak lagi itu. Kenapa? Apa ada orang yang seperti itu? Pasti ada ya, pasti ada ya. Karena apa? Karena digoda oleh syaitan, digoda oleh syaitan. Ingin dipuji, ya, ingin dianggap hebat, dia ingin dianggap khusyuk. Dan lebih kita menyuruh sesuatu, tapi kita sendiri tidak mengerjakannya. Misalnya kita menyuruh sesuatu yang sunnah, atau ngajak orang lain untuk melakukan sesuatu yang sunnah, misalnya besok itu misalnya Kamis, ayo kita puasa Senin Kamis. Ternyata kita sendiri nggak melakukannya gitu. Itu juga kurang disukai oleh Allah. Tidak disukai oleh Allah. Maka kalau kita menyampaikan sesuatu, misalnya seorang ustadz ingin mengajak orang untuk misalnya untuk umroh, sedangkan dia sendiri ustadz itu sendiri belum umroh, maka disampaikan aja dengan niat apa? Menyampaikan kebenaran. Dia beristighfar bahwa dirinya sendiri belum bisa umroh, tapi kebenaran harus disampaikan. Kita beristighfar karena kita belum bisa melakukannya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa bahaya dari yang dilakukan oleh lisan kita ya. Yang dilakukan lisan kita sangat banyak ya. Sangat banyak sebetulnya, tapi saya sampaikan beberapa saja. Ada buku kecil tipis gitu ya, kira-kira berapa halaman. Itu judulnya itu penyakit hati ada, penyakit lisan ada. 40 penyakit lisan. Di buku itu ternyata ada 40 penyakit lisan.
Saya sampaikan beberapa. Yang pertama, berbantahan. Berbantahan. Di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 7188, Muslim nomor 2668, dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abghadur rijala ilallahil aladdul khasim." Artinya, sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah, saya ulang, orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka berbantah-bantahan. Kita berbantah-bantahan berarti dibenci oleh Allah. Bagaimana kalau diskusi? Diskusi boleh ya, kita sampaikan diskusi. Kalau sedang diskusi kita sampaikan, tapi bukan berbantah-bantahan. Bukan kita sampaikan adu argumen. Yang nggak boleh itu apa? Ngotot, gitu. Yang nggak boleh itu ngotot. Sudah salah masih ngotot, gitu. Salah masih ngotot. Itu yang tidak boleh. Yang bagus itu apa? Kalau memang itu hal yang tidak prinsip, artinya bukan syariah, kita menyampaikan sesuatu yang benar tapi tidak dipercaya, sudah kita diam, gitu. Tidak usah ngotot. Kenapa begitu? Ini ada hadis lain, hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya baca artinya, siapa yang meninggalkan perdebatan dan dia salah, ya. Jadi orang yang meninggalkan perdebatan pada saat itu dia dalam kondisi salah, maka Allah akan bangunkan sebuah rumah baginya di pinggiran surga. Jadi orang salah tidak ngotot di dalam berdebat, dia begitu ditunjukkan sesuatu, dia tidak menunjukkan gengsinya, dia mengakui kalau itu sesuatu yang benar, maka Allah, menurut Nabi, Allah akan membangunkan kita sebuah rumah di pinggiran surga. Jadi di pinggir-pinggir surga gitu. Lanjutan hadisnya, dan barang siapa yang meninggalkan perdebatan padahal dia benar. Jadi kita menyampaikan sesuatu yang benar tapi bukan sesuatu yang prinsip. Maksudnya bukan suatu hukum agama, gitu ya. Kita dalam posisi benar, tapi orang yang kita ajak berdiskusi ternyata ngotot, ya sudah, kita apa? Kita nggak usah ngotot. Maka ganjarannya menurut Nabi, Allah akan membangunkan sebuah rumah baginya di atas surga. Maksudnya di tengah-tengah surga. Jadi intinya orang yang meninggalkan perdebatan tidak ngotot, baik dalam kondisi benar maupun salah, menurut Nabi orang itu akan dibangunkan surga oleh Allah. Artinya apa? Kita pasti masuk surga. Ayo kita berlatih untuk apa? Untuk tidak ngotot, untuk tidak ngotot. Kalau memang itu kebenaran pun kalau kita sudah sampaikan, maka apa? Ya sudah, serahkan kepada Allah, serahkan pada Allah. Kalau dia masih ngotot, ya sudah, serahkan pada Allah. Lalu yang kedua, bahaya dari lisan itu menghina orang yang sedang berdosa. Kadang kita nikmat, ya Pak, Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, menghina orang yang sedang berjudi, menghina orang yang sedang berzina, menghina orang yang tidak sholat, menghina orang yang medit, dan lain sebagainya. Itu nikmat, ya. Ternyata apa? Ternyata dilarang di dalam agama. Dan kita harus berhati-hati dengan hadis ini, ya. Hadis riwayat Tirmizi dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, saya baca artinya, barang siapa menghina saudaranya yang sedang berdosa, maka dia akan melakukan dosa yang sama sebelum matinya. Berat ya Bapak Ibu, ya. Jadi kalau ada saudara kita, tetangga kita yang belum sholat, lalu kita hina dia yang tidak sholat, maka menurut Nabi sebelum dia mati pasti dia akan melakukan hal yang sama, ya. Dia tidak akan sholat nantinya. Kalau nggak yakin, buktikan, ya. Kalau saya harus yakin karena ini hadis, ya. Hadis sahih.
Maka mari kita jangan menghina, jangan menghina. Orang sedang berjudi, berzina, kita tidak boleh menghina. Oh pezina, oh penjudi. Gitu. Ternyata apa ini hadisnya? Barang siapa yang menghina orang yang sedang berdosa, maka dia akan melakukan hal yang sama sebelum dia mati. Gitu. Sebelum dia mati. Maka sikap yang benar bagaimana? Jika ada saudara kita, tetangga kita, atau siapa saja yang kita ketahui dia sedang berdosa, maka kita yang pertama kita tidak menghinanya, tapi kita lakukan apa? Kita berdoa, ya. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga orang ini Engkau beri kesempatan untuk bertaubat. Ya. Semoga orang ini Engkau beri kesempatan untuk bertaubat. Dan juga doakan setelah bertaubat, semoga orang ini berguna, bermanfaat untuk Islam. Untuk Islam. Betapa banyak orang yang yang tadinya minum minuman keras, tadinya suka mencuri, tadinya suka berbuat dosa dan sebagainya, lalu dia insaf, dia bertaubat, lalu dia melakukan ketaatan-ketaatan, bahkan dia menjadi seorang pendakwah. Menjadi dia berdakwah kemana-mana, berdakwah kemana-mana. Karena apa? Karena dia mungkin ingin menebus dosa-dosanya, dan dakwahnya orang seperti ini biasanya lebih masuk kepada orang-orang orang-orang yang sedang berbuat dosa. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita harus waspada dengan hadis yang terakhir saya sampaikan tadi, bahwa kita tidak boleh menghina orang yang sedang berdosa. Menghina orang yang sedang berdosa aja tidak boleh, apalagi kalau kita menghina orang yang sedang taat dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir yang saya sampaikan, beberapa bahaya lisan itu adalah berkata yang sia-sia, ya. Berkata yang sia-sia. Islam tidak menyukai sesuatu yang sia-sia. Semuanya harus kita pikirkan dan semuanya harus bermanfaat, harus bermanfaat. Kalau tidak baik, lebih baik diam, ya. Lebih baik diam. Apalagi yang jelek-jelek, yang sia-sia aja tidak disukai di agama ini. Di dalam hadis riwayat Tirmizi 2317, Ibnu Majah nomor 3976 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya baca artinya, sebagian dari tanda kebaikan Islamnya seseorang ialah bila dia meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Meninggalkan sesuatu yang sia-sia, perkataan yang sia-sia, perbuatan yang sia-sia, dan lain-lainnya, dan lain-lain. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kalau kita mencermati kajian kita malam ini saja, kita renungkan, kita pasti tidak punya waktu untuk menilai orang lain. Tapi iblis itu dan nafsu kita selalu ingin membuat kita itu tergelincir. Selalu seperti itu. Maka mari kita bersama-sama untuk selalu berusaha agar kita tidak tergelincir kepada sesuatu yang membahayakan kita, juga termasuk lisan kita, Itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya bagi kita, semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Diingatkan kepada ibu bapak yang ingin berkorban, ya. Ini berarti perkataan yang terbaik menurut Allah, gitu. Menunjukkan orang lain kepada sesuatu yang baik, yaitu berkorban di tanggal 6 Juni tahun 2025. Bisa segera mulai menabung, gitu, agar nanti di tanggal berapa 6 Juni itu tidak terlalu berat, ya.
Barangkali yang tahun lalu berkorban 1 kambing, semoga dengan menabung ini bisa tambah jadi 2 kambing. Barangkali kalau tahun lalu 3 kambing, semoga dengan menabung ini bisa menjadi 1 sapi. Atau paling tidak misalnya kualitasnya lebih baik, ya, kualitasnya lebih baik. Atau apa? Misalnya apa? Karena tabungan kurbannya sudah cukup, maka uangnya masih ada ternyata. Karena apa? Karena sudah nabung. Karena punya uang di 200-300 ribu, diberikan kepada panitia, titipkan, minta tolong ini untuk konsumsi panitia. Wah, mantap gitu. Jadi seperti itu. Terus berpikir, berenung agar apa? Agar kita ini lebih bisa bermanfaat untuk masjid ini. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.